Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Misbahul Munir, Kepala SMP Aris Salah, Kota Kediri, yang alhamdulillah pada tahun pelajaran 2021-2022 ini berkesempatan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Banyak hal-hal baru yang kami peroleh dan kami implementasikan, diantaranya adalah pembelajaran yang menghamba pada siswa, pengembangan modul ajar, kemudian juga pembelajaran proyek dan lain-lain. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun implementasi ini, ternyata juga ditemui beberapa kendala dan tantangan. Di antaranya adalah konsep tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang kita kenal dengan istilah KKTP. Berawal dari situasi di mana guru-guru kami mengalami kesulitan dalam merumuskan KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita tahu bahwa dalam berbagai kesempatan diklat, workshop, pendampingan sekolah penggerak, dan lain-lain, seluruh konsep terkait dengan IKM telah dibahas tuntas di dalamnya. Apakah itu terkait dengan teori, dengan contoh maupun praktiknya. Tetapi tidak demikian halnya dengan KKTP ini. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hanya dibahas sepintas lalu, sebatas teori tanpa dibarengi dengan contoh apalagi praktik. Padahal fungsi KKTP bagi guru sangat penting, yaitu di samping untuk mendiagnosis kompetensi peserta didik, juga untuk merefleksi pembelajaran sehingga guru dapat memperbaiki dan menyesuaikan pembelajarannya. Nah, situasi inilah yang membuat guru-guru kami kebingungan dalam merumuskan KKTP. Jadi, kesulitan ini sebenarnya disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, sangat terbatasnya literatur atau sumber-sumber literasi terkait dengan konsep KKTP, dan yang kedua, belum pernah ditemukan contoh konkretnya, baik itu di dalam modul, di dalam kesempatan workshop dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya punya inisiatif untuk mengadakan kegiatan FGD menggunakan teknik yang saya sebut dengan istilah GAPTEK. GAPTEK merupakan akronim dari G-nya gali, A-nya adopsi, P poles, dan praktek. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, saya dibantu oleh tim kecil yang beranggotakan 7 orang, termasuk saya kepala sekolah, di mana tim kecil ini sudah saya bentuk jauh sebelum sekolah kami ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak. Tim kecil inilah yang secara intensif saya ajak berdiskusi untuk merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan teknik GAPTEK. Pada tahap pertama, yaitu gali, tim membedah dan menggali konsep KKTP dari berbagai sumber, yaitu buku-buku, termasuk dari pelatih ahli dan pengawas. Hasil dari proses ini melahirkan sebuah pemahaman yang utuh tentang apa itu KKTP, yang ternyata sangat berbeda dengan KKM pada kurikulum sebelumnya. Pada tahap kedua, yaitu adopsi, kami mengambil model pengukuran kompetensi pada kriteria ketuntasan minimal dan uji sertifikasi kemahiran berbahasa seperti UKBI dalam bahasa Indonesia, TOEFL dalam bahasa Inggris, JLPT dalam bahasa Jepang, serta HSK dalam bahasa Mandarin. Mengapa 2 model itu yang kita adopsi? Sebab langkah-langkah dalam KKM ini kita nilai masih relevan untuk diterapkan dalam penetapan rumusan KKTP. Sedangkan hasil dari uji sertifikasi kemahiran berbahasa berupa pemetaan dalam rentang skor, peringkat, dan predikat, jadi tidak ada lulus atau tidak lulus, ini sangat cocok untuk dikembangkan. Pada tahap ketiga, yaitu poles, tim kecil melakukan rekayasa dan modifikasi terhadap
rumusan atau model yang telah diadopsi sebelumnya berdasarkan pemahaman yang disepakati bersama. Pada tahap inilah tim kami berhasil menyusun alur serta level kompetensi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kami menetapkan 4 level kompetensi berdasarkan capaian hasil belajar murid, yaitu level 1 kurang, level 2 cukup, level 3 baik, dan yang paling tinggi adalah level 4 yaitu unggul. Pada tahap keempat atau tahap terakhir dari teknik gaptek yaitu praktek. Pada kesempatan ini, tim mensimulasikan konsep, kriteria, alur, rumus maupun level kompetensi dalam sebuah contoh konkret penerapannya pada suatu mata pelajaran tertentu. Demikian praktik baik yang telah kami laksanakan, semoga dapat menginspirasi para kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.